saudara sekalian, kembali Tuhan kasih kita waktu untuk kita beribadah. Jadi mari siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh, kita menggunakan waktu ini dengan baik. Percayalah, Tuhan ada dalam ibadah kita saat ini. Dan Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kesungguhan kita. Itu sebabnya saudara, mari kita mau datang dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Oleh anugerah dan kemurahan-Mu, kembali kami ada. Tuhan kasih kami kembali kesempatan untuk kami memuji, meninggikan akan nama-Mu. Ya Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal sampai akhir. Urapan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Dan biarlah kiranya pelayanannya berkenan kepadamu. Kuasa-Mu mengurapi dengan khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam ini. Terima kasih Bapa, Kau jaga hati kami, Roh Kudus penuhi kami. Dan kami mau katakan Tuhan, biarlah malam ini Kau ditinggikan lewat ibadah kami saat ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, mari angkat pujian. Kita mau buka hati, izinkan Roh Kudus melihat hati kita, meneliti hati kita. Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan selidiki, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan selidiki, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Roh Kudus, mari selidiki hati kami.
haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Bapa, kami datang menyembah-Mu, meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Yesus.
haleluya, 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 haleluya. Yesus, mulialah Engkau, agunglah Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, Kau ditinggikan Tuhan, Engkau layak, Engkau layak Tuhan, sungguh Kau layak Tuhan, layak disembah. Haleluya, haleluya, Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, 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 haleluya, 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 haleluya. Jesus Tuhan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
kasih-Mu besar Tuhan. Kau berikan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh mulia. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya, Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Oh, Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sekali lagi katakan, firman-Mu berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Engkaulah Rajaku yang ku nantikan, Engkaulah Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Yesus, haleluya. Kira lama-lama ya lama-lama sih. Ori lama akan lama ya lama. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami rindukan Engkau Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lihat hati kami Tuhan, kami rindu Engkau Bapa. Kami rindu suara-Mu hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Biarlah firman-Mu mengisi hidup kami, memenuhi setiap kami.
Setiap jiwa yang haus, biarlah dipuaskan lewat kebenaran firman pada saat ini. Itu sebabnya urapi hamba-Mu Tuhan, untuk dapat menyampaikannya bagi kami. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami mengerti, kami punya kemampuan untuk mengerti, menangkap, menerima setiap kebenaran firman itu. Karena kami percaya, firman itulah yang akan menjadi pelita dan terang bagi kaki kami saat kami melangkah di dalam langkah kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar saat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita rasakan hadirat Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ya. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan siapkan hati kita lebih sungguh untuk kita dengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini, saudara, firman Tuhan akan disampaikan oleh seorang hambanya dari kota Bandung. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi, saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan. Terima kasih untuk Pak Ferry Rondonuwu yang sudah memberikan waktu dan tempat buat saya. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, pada saat itu Tuhan Yesus langsung dia dihinggapin oleh burung merpati, dalam artian kuasa Roh Kudus mengurapi Tuhan Yesus saat itu. Sehingga Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus mengalami kuasa Roh Kudus pada saat dia dibaptis air. Dan pasti Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian singkat cerita, setelah Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, saya akan bacakan di dalam Matius 4 ayat 1 sampai ayat 11. Sambil saya bacakan, saya akan terangkan bagaimana kondisi saat ini, apakah sama dengan yang dialami dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya bacakan Matius 4 ayat 1, judulnya pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kita semua tahu ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, tidak semua yang baik yang Roh Kudus kerjakan buat hidup kita. Ada kalanya Roh Kudus membawa kita ke padang gurun juga, mempersiapkan supaya kehidupan rohani kita betul-betul siap untuk kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Bapak Ibu, bukankah saat ini kita ada di padang gurun juga? Kita mengalami pandemi COVID, sudah berapa bulan kita alami. Sepertinya padang gurun lagi kita alami. Jadi buat adik-adik yang sedang studi, sudah nggak bisa lagi untuk sekolah atau kuliah seperti normal, ketemu dengan teman-teman. Mungkin itu jadi bosan. Kemudian buat para yang bekerja di pekerjaan, ada yang sebagian WFH, ada yang sebagian malah di PHK. Ada juga yang bekerja tapi tidak bisa normal lagi karena harus menjaga tetap protokol kesehatan, harus jaga jarak, harus pakai masker, tetapi pekerjaan harus tetap berjalan. Juga buat rekan-rekan yang punya bisnis, kondisi sekarang mungkin sedang menurun, tetapi pengeluaran untuk biaya operasional di bisnis itu tetap ada, bahkan mungkin cenderung meningkat setiap tahunnya. Jadi kita semua sepertinya ada di padang gurun. Padang gurun lagi sepertinya gimana? Ketika seseorang masuk dalam tekanan, dalam proses, dalam masalah, seringkali keadaan karakter kita itu yang lama jadi keluar. Kita jadi perasaannya tidak labil, kita gampang emosi, kita gampang marah, gampang tersinggung.
Atau mungkin kita jadi sering ketakutan, kita jadi khawatir, kita jadi cemas. Jadi perasaan atau pikiran yang tidak baik seringkali jadi mempengaruhi kita, sehingga Roh Kudus yang ada di dalam kita itu sepertinya semakin pudar, semakin lemah. Kita sepertinya dikuasai lagi oleh kedagingan kita. Jadi kondisi padang gurun yang cukup lama itu seringkali membuat kita menjadi kembali ke manusia lama. Jadi hati-hati teman-teman semua, Bapak Ibu, kita kalau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus tetap jalanin hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Lanjut dulu ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kondisi sekarang banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang susah untuk memenuhi kehidupan, kebutuhan hidup juga banyak yang susah. Ketika tawaran iblis mengganggu kita, tawaran iblis yang menggoda kita, kita harusnya seperti Tuhan Yesus yang katakan di firman Tuhan tadi, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukankah setiap pagi kita selalu membaca Aba, ayo baca Alkitab. Kita selalu baca firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan itu yang senantiasa menguatkan kita, senantiasa menegur kita. Kita tahu, oh hidup saya seperti ini. Oh ini yang kurang dari hidup saya. Oh ini yang harus saya lakukan buat hidup saya. Jadi pembacaan Aba setiap hari bukan berarti kita hanya, oh saya baca Aba ayat pasal sekian, saya langsung kirim ayat itu untuk laporan. Tapi kita tidak mengerti apa-apa tentang makanan rohani tersebut. Jadi kondisi saat ini ketika kita masuk ke padang gurun, sangat penting firman Tuhan itu kita mengerti, kita juga lakukan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Itu kekuatan kita. Juga firman Tuhan yang hidup itu adalah ucapan kita. Apakah ada ucapan syukur di saat padang gurun ini? Apakah ada ucapan yang penuh motivasi, penuh berikan support, bukan buat orang lain juga, tapi buat diri kita sendiri. Nah, itulah kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian lanjut dulu ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Kita tahu, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Malaikat senantiasa menjaga, melayani hidup kita. Tapi jangan buat itu semua menjadikan kita ceroboh akhir-akhir ini. Segala sesuatu yang kita mau lakukan, itu kita harus minta hikmat, minta pengertian daripada Tuhan. Jangan semau-maunya kita, jangan semau-maunya saya untuk kita lakukan. Hantem sana, hantem sini, cari uang ke sana sini tanpa melibatkan Tuhan. Jadi janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kita harus terus ingat, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu setiap hari, step by step. Ketika tiap pagi kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, sebetulnya masalah yang dihadapi sepanjang hari ini kita pasti bisa hadapi, kita bisa lewati. Kecuali kita sembrono, kita lupa berdoa, kita lupa baca firman Tuhan, masalah yang ada pasti akan membuat
kedagingan kita mulai naik. Itu yang bikin kita emosi, bikin kita jadi temperamen tinggi. Lanjut dulu. Ayat ke-8, dan iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ketika kita ada di masa sekarang ini, di masa padang gurun, di masa kesulitan, di masa krisis, jangan kita terfokus sekarang ini kepada keduniawian, kenikmatan duniawi, kekayaan mungkin, materi mungkin, karena jujur akhir-akhir ini hidup semakin sulit, semakin susah. Nah, ketika kita hanya fokus untuk menyelesaikan apa yang menjadi kesulitan kita, ketika kita kekurangan uang saat ini, kita hanya fokus kepada uang. Ketika kita sekarang tertekan, mungkin tertekan adik-adik dalam studi, mungkin kita yang orang dewasa tertekan di dalam pekerjaan, dalam bisnis, juga tertekan juga dalam kehidupan di rumah, di mana kita akhir-akhir ini, terutama para suami-suami, lebih banyak ada di rumah. Yang tadinya mungkin tidak ada masalah di rumah, jadi ada masalah juga di rumah. Terus gimana juga dengan pelayanan kita semuanya. Biasa sebelum COVID kita melayani dengan biasa, dengan baik. Tapi sekarang kita harus mengikuti juga ibadah-ibadah online, komsel online. Nah, itu bikin sesuatu yang gak biasa itu, apakah kita bisa melewatinya? Jadi, kita tetap harus fokus kepada Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Pasti itu terjadi buat hidup kita. Nggak usah kita berpikir yang aneh-aneh, kita berpikir melenceng dengan ketetapannya Tuhan. Biarlah sekarang wabah corona masih terjadi, biarkan, tapi kita yakin dan percaya kita tetap ada di dalam rencananya Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita mengandalkan yang di luar Tuhan. Misalnya kekayaan, kekuatan kita, kepandaian kita, atau kita mengandalkan orang lain. Jangan, Bapak Ibu semua. Kita harus terus tunduk taat kepada ketetapan Tuhan. Nah, ketika pencobaan-pencobaan itu Tuhan Yesus alami, Tuhan Yesus bisa menang. Lalu apa yang terjadi? Yang kita tahu, Tuhan Yesus, satu, melakukan berbagai macam mujizat. Ada mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan secara luar biasa. Itu semua karena kuasa Roh Kudus. Yang kedua adalah Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit, kelemahan-kelemahan Tuhan Yesus sembuhkan. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah supaya semua orang diselamatkan. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk apa, teman-teman, Bapak Ibu? Satu, yang Tuhan Yesus tadi, kita dipakai untuk melakukan mujizat-mujizat. Bukan karena kitanya hebat, bukan. Tapi karena kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang membuat kita bisa melakukan berbagai macam mujizat. Yang kedua, jangan heran ketika nanti ke depannya banyak orang percaya akan melakukan kesembuhan-kesembuhan. Kita tumpang tangan kepada orang yang sakit. Orang sakit itu menjadi sembuh. Itu semua karena kuasa power dari Roh Kudus. Dan yang terakhir, kita harus memberitakan Injil Kerajaan Allah itu dengan kuasa dari Roh Kudus.
Buat adik-adik semua yang ngerti tentang teknologi, mulai belajarlah firman Tuhan, merenungkanlah firman Tuhan, dan hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya adik-adik semua tahu tentang teknologi dan punya api Roh Kudus itu mengobarkan Bapak Ibu buat adik-adik semua. Supaya apa? Supaya teman-teman semua, adik-adik semua dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dan ke depan nanti pasti ada banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Apakah kita ikut ambil bagian di dalam situ? Mulailah dari hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu saja yang saya bagikan pada renungan kali ini. Kiranya renungan ini membakar Bapak Ibu semua untuk hidup tetap dalam pimpinan Roh Kudus. Walaupun sekarang pada masa-masa sulit, masa-masa sukar. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat di dalam Tuhan, terus berjalan di dalam rencananya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ya, saya percaya firman itu tidak akan berlalu begitu saja, tapi mengubah hidup kita, menjadikan setiap kita pribadi-pribadi yang siap bagaimana kita menghadapi segala macam situasi, kritikan apapun juga. Kita tahu saudara, lewat semua itu Tuhan ingin membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pengenalan, semakin dewasa di dalam Dia. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan menaikkan doa-doa pada malam hari ini. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini. Biarlah kiranya firman itu benar mengubah hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman bagi kami. Urapi beliau, pakai beliau terus Tuhan, untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu yang lebih dahsyat, lebih luar biasa. Berkati hidup pribadinya, pelayanannya, keluarganya, istri dan anak-anaknya semua. Tuhan, Engkau memberkati. Lakukan mujizat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat malam ini. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, sidang jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini. Sesuai dengan janji firman-Mu, kiranya Tuhan Kau memberkati mereka. Pribadi lepas pribadi diberkati Tuhan, keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Anak-anak mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Semua yang Tuhan percayakan untuk dikelola, dilakukan oleh anak-anak-Mu. Biarlah ada berkat Allah yang mengalir lewatnya, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan dan nama-Mu Tuhan yang akan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kalau ada umat-Mu yang hari ini dalam keadaan sakit, kiranya di dalam nama Yesus Kristus jamah dan sembuhkan sakit apapun juga yang diderita oleh anak-anak-Mu. Saat ini kami berseru dalam nama Yesus, jadilah Engkau sembuh. Terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat, mungkin karena pergumulan-pergumulan hidup, apapun persoalan mereka, pada saat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu, buka jalan, kuatkan mereka, berikan kemenangan bagi mereka sekalian Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang saat ini mungkin ada di luar kota. Mungkin mereka sekolah, kuliah, mereka bekerja. Biarlah kiranya Tuhan juga lindungi mereka, jaga mereka. Biarlah kasih karunia-Mu ada senantiasa limpah di dalam hidup mereka sekalian. Secara umum kami berdoa buat sidang jemaat-Mu semua. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya kasih Tuhan memelihara mereka di tengah situasi COVID-19 ini. Biarlah iman mereka boleh tetap terpelihara. Kami mohon kemurahan-Mu, jangan ada seorang pun juga yang terhilang. Jangan ada seorang pun yang semakin jauh daripada Tuhan. Tapi justru mereka boleh semakin dekat. Mereka boleh semakin berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Iman mereka boleh tetap bertumbuh. Mereka boleh terus Tuhan menjadi dewasa di dalam Engkau. Kalau ada di antara mereka yang sudah menyimpang dari jalan-Mu, kalau ada di antara mereka yang mungkin sudah keluar dari jalur-Mu, mereka kembali ke dalam kehidupan yang berdosa, mereka hidup di dalam dosa, kami minta belas kasih Tuhan dalam nama Yesus. Sadarkan mereka Tuhan, kemurahan-Mu mengubah hidup mereka Bapa. Tolong mereka Tuhan, biarlah kasih-Mu menjangkau mereka, tidak membiarkan mereka hilang ya Bapa.
Kami berdoa buat anak-anak muda, anak-anak remaja di gereja kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan juga berkati mereka semua. Jadikan mereka sebagai anak-anak yang terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Takut akan Tuhan melekat dalam hidup mereka. Dan hidup mereka boleh menjadi hidup yang berhasil. Masa depan yang terbaik, yang terindah Tuhan sediakan, Tuhan berikan bagi mereka semua. Terima kasih Bapa. Berkati pelayan-pelayanmu, guru-guru sekolah minggu, pelayan-pelayan pujian, singer WL, pemusik, bahkan koordinator komsel, semuanya Tuhan. Berkati mereka, berikan hati yang sungguh di dalam Tuhan. Biar di tengah situasi seperti ini pun kami boleh tetap sehati bersama-sama. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Berkat-Mu turun atas setiap ibadah kami, baik ibadah di gereja ini maupun lewat online ini. Biarlah mengalir kuasa Allah di sana. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kota kami Kuningan. Kami berdoa buat bangsa kami. Tolong bangsa kami di tengah-tengah situasi yang berat saat ini. Biarlah kiranya ada tangan Tuhan yang selalu menopang, memberikan hikmat kekuatan kepada pemimpin-pemimpin bangsa di pusat maupun di daerah-daerah. Engkau menjamah, berikan kekuatan pada mereka agar mereka dapat mengambil setiap keputusan-keputusan dengan tepat, dengan benar. Kami menyerahkan orang-orang yang mungkin selama ini Tuhan memberikan satu tekanan, punya niat-niat buruk atas bangsa ini. Kami minta kuasa Tuhan dinyatakan, jamah orang-orang ini, sadarkan mereka Tuhan. Biarlah kiranya ada kebangkitan, ada kebangunan rohani yang terjadi, lawatan Allah terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Tolong hamba-hambamu dimanapun juga berada, gereja-gerejamu, umatmu semua. Biarlah kiranya mereka boleh terus memancarkan terang Kristus, sehingga kegelapan ini boleh berlalu, kegelapan ini boleh lewat Tuhan, boleh kami atasi karena ada terang-Mu Tuhan yang memancar lewat kehidupan umatmu, lewat kehidupan hamba-hambamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami sekalian. Inilah hidup kami Tuhan, kami berserah penuh di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Hari Minggu Saudara kita akan ada 3 kali ibadah. Ibadah pagi, ibadah umum jam 8 pagi. Lalu jam setengah 10 ada ibadah sekolah minggu dilakukan secara online, dan Saudara jam 5 sore ada ibadah umum kembali dilakukan di gereja. Jadi mari Saudara hadir dengan hati yang sungguh, kita terima berkat Tuhan ya. Lalu Saudara kegiatan kita akan berjalan seperti biasa ya. Artinya nanti hari Rabu depan Saudara juga ada Eva, juga hari Jumat tetap berjalan. Baik Saudara, kalau ada di antara Saudara yang mau memberikan persembahan, berikan dengan sukacita. Saudara bisa transfer di rekening yang tertera di handphone Saudara atau di laptop Saudara. Saudara bisa berikan dengan penuh sukacita, dan saya percaya Tuhan memberkati hidup Saudara sekalian. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Radio Suara Gracia FM Cirebon tetap konsisten mengudara untuk menyampaikan kabar sukacita. Berdiri sejak tahun 2004, kami berkomitmen menjadi radio edukasi dan hiburan dengan konten lagu pilihan, informasi dari sumber terpercaya, serta program variatif baik on air maupun off air. Memiliki studio yang representatif dengan peralatan modern, kami terus berupaya menghadirkan siaran berkualitas dan nyaman didengar oleh audiens dewasa dan keluarga yang menjadi target siaran kami. Program siaran dikemas informatif, menghibur, serta penuh dengan pesan inspiratif yang membangun kehidupan pendengar. Memiliki segmentasi keluarga dengan target usia dewasa, maka Radio Suara Gracia FM merupakan partner yang tepat untuk promosi berbagai produk dan usaha Anda. Hubungi kami di 0231 230 816 setiap hari dan jam kerja.
atau datang langsung ke Jalan Setiabudi nomor 31 Cirebon. SMS dan WhatsApp 0817 222 959. Anda juga bisa berperan serta melayani melalui rekening pelayanan kami di Bank BCA 134 079 9590 atas nama Radio Suara Mulia Afrindo Rekatama. Anda bisa mendengarkan siaran 24 jam kami di 95,9 FM melalui aplikasi Android Suara Gracia FM yang tersedia di Play Store atau streaming di www.suaragraciafm.com/streaming. Suara Gracia FM, the sound of life.